Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 192 ayat 1 sampai 3, Tuhanku Yesus. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Bulan bersinar, bintang berlapan, surya bercahaya terang. Yesus gemilang dan lebih indah di surga dan di dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pujilah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tangannya lah yang menjadikan segala ciptaan. Ia berselimutkan terang seperti kain dan membentang langit seperti tenda. Tuhan mendirikan kamar-kamar lotengnya di air dan menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, sehingga ia bergerak di atas sayap angin. Ia telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pencipta yang maha pengasih, Engkau menciptakan langit dan bumi dan segala isinya sungguh baik adanya, dan Engkau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu. Terpujilah namamu selama-lamanya, ya Allah, karena kasih-Mu yang besar dalam Yesus Kristus anak-Mu. Engkau bahkan berkenan mengikat perjanjian dengan segala makhluk yang Kau ciptakan, dan Engkau tidak pernah mengingkari perjanjian-Mu itu. Langit dan bumi penuh dengan kebijakan-Mu, ya Bapa. Rahmat-Mu selalu baru dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Bersama-sama dengan seluruh ciptaan-Mu, kami memuliakan-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada saat ini di seluruh gereja HKBP, kami menetapkan hari ini menjadi Minggu Ekologi atau Minggu Keutuhan Ciptaan-Mu. Ubahlah ratapan dan keluhan kami menjadi pujian syukur, ya Bapa. Pulihkanlah bumi ciptaan-Mu
yang telah dirusak oleh keangkuhan dan keserakahan manusia dengan pengorbanan anakmu, Yesus Kristus di kayu salib. Jadikanlah kami semua menjadi ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Kita bernyanyi nomor 781 ayat 1 dan 2, puji syukur pada Allah. Marilah kita mendengar hukum Tuhan di minggu ini, yaitu yang diambil dari Konfesi HKBP tahun 1996, pasal 5 tentang lingkungan hidup. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah darat, laut dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan penuh tanggung jawab. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaan dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja, sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau hutan belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari air dan udara, juga air limbah yang mengandung racun dari pabrik-pabrik, karena tidak memedulikan saluran air limbah dan pencemaran udara, sehingga merusak air minum dan pernapasan manusia. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174 ayat 3 dan 4. Kau
Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 569 ayat 1 dan 2. Sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlap, memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, yang tertulis pada Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Kita baca secara responsori. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan, pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya, haleluya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 774 ayat 1 dan 4. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta untuk kita minggu ini. Shalom. Warta jemaat untuk hari Minggu ini, Minggu tanggal 28 September 2025. Yang pertama, nama Minggu hari ini adalah Minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan topik segala sesuatu yang diciptakan di dalam Kristus. Diambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-20. Ibadah Minggu Ekologi HKBP. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 28 September adalah ibadah Minggu Ekologi HKBP atau memperingati perayaan masa penciptaan Allah. Perayaan ini merupakan gerakan dan ajakan HKBP kepada semua umat manusia sebagai orang yang beriman untuk terlibat memelihara, merawat, dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, baptisan kudus pada hari ini Minggu tanggal 28 September di ibadah pukul 9.30. Setelah persembahan kedua akan diadakan sakramen baptisan anak kepada 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Nama anak dan nama keluarga terlampir pada warta. Yang keempat, perpindahan keanggotaan jemaat di WIK. Mulai hari Minggu ini keluarga Amang D Panjaitan Inang Erna Boru Sitorus dan 3 anak telah berpindah keanggotaan jemaat dari WIK 1 menjadi WIK 5 dengan alamat saat ini berada di Jalan Panjang, Gria Harmoni 2 nomor A5, Kelurahan Cebedak, Kecamatan Jagakarsa. Yang kelima, anggota jemaat pindah pada mulai hari ini juga Minggu tanggal 28 September telah pindah keanggotaan jemaat Deniar Rosalina Lumbantoruan yang beralamat di Kompleks Perhubungan Udara di Jalan Warung Jati, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, masuk di WIK 4, pindah ke Gereja Jemaat Kristen Indonesia yang berlokasi di Bendungan Hilir. Yang keenam, rapat panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi hari ini Minggu tanggal 28 September pukul 1 siang akan diadakan rapat panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi untuk pembahasan dan pelaporan hasil kegiatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat ini. Yang ketujuh, persembahan kasih. Gereja telah menerima persembahan kasih berupa bunga altar. Para halado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian ini. Tuhan memberkati. Jadwal ibadah minggu diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayanan ibadah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Yang ke-9, Partangyangan Week hari Selasa tanggal 30 September pukul 7.30 malam akan diadakan kebaktian Week. Yang pertama di WIK 1 di Tuan Rumahi Keluarga Amang Hamar Paung Inang Boru Ginting bertempat di Gedung Serbaguna. Yang kedua di WIK 3 di Tuan Rumahi Keluarga Nyonya N Simanjuntak Boru Simangunsong di Konsistori. Yang ketiga di WIK 5 di Tuan Rumahi Keluarga Amang Purba Inang Boru Pasaribu yang beralamat di Jalan
Haji Mantasan nomor 61 Kebagusan Pasar Minggu. Marilah kita menghadiri ibadah tersebut secara khusus untuk jemaat week 1, 3, dan 5. Yang ke-10, ibadah Minggu Keluarga dan Hari Perjamuan Kudus sedunia. Pada hari Minggu tanggal 5 Oktober akan diadakan ibadah Minggu Keluarga sekaligus memperingati Hari Perjamuan Kudus sedunia. Perjamuan Kudus dirayakan untuk mempersatukan gereja-gereja Kristen lintas denominasi dalam satu momen persekutuan di meja Tuhan. Meskipun berbeda tradisi, ras, bangsa, umat Kristen di seluruh dunia merayakan secara serentak dengan liturgi dan tata ibadah yang beragam. Melalui roti dan anggur, gereja akan menyatakan kesatuan iman secara global. Kebaktian diadakan seperti biasa pada pukul 7, pukul 9.30 dan pukul 5 sore. Setiap keluarga diharapkan duduk bersama turut dalam pelayanan kur, dan kita juga akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan. Untuk ketertiban keluarga dalam pelayanan, penerima jemaat dan persembahan di ibadah Minggu Keluarga di bulan Oktober akan dilaksanakan oleh week 2. Bagi warga jemaat yang sakit atau berhalangan datang ke gereja dan merindukan pelayanan perjamuan kudus, dapat memberitahukan kepada Sintua Week untuk menerima ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing. Yang ke-11, tim doa syafaat. Bagi jemaat yang bergumul dan rindu didoakan, silakan menghubungi tim doa syafaat yang dipimpin oleh pendeta dengan mengisi formulir doa serta memasukkan ke amplop yang tersedia di pintu gereja, ataupun dapat menghubungi Inang Nyonya Oli Boru Tauruk dan Inang Lisa Boru Tobing Nyonya Silitonga. Yang ke-12, wisata rohani seksi lansia dan Inahana. Pada hari Jumat sampai dengan Senin tanggal 3 sampai 6 Oktober 2025, seksi lansia dan Inahana KBP Mampang akan mengadakan wisata rohani ke Salib Kasih dan Bukit Sibea-bea. Kegiatan akan didampingi oleh pendeta Pandiangan. Yang ke-13, pengumpulan minyak jelantah untuk diakoni. Diberitahukan bagi jemaat yang memiliki minyak jelantah dan ingin menjumbangkannya, dapat memberitahukan dan menyerahkan kepada Dewan Diakoni. Minyak jelantah dapat dikumpulkan di tempat pos satpam. Ke-14, himbauan untuk jemaat. Sehubungan dengan perubahan jadwal sermon Parhalado yang menjadi hari Kamis, seluruh laporan yang berkaitan dengan warta jemaat mohon dapat disampaikan paling lambat pada hari Jumat pukul 2 siang melalui Parhalado tiap week. Warga jemaat yang sakit, mari kita bawa dalam doa warga jemaat yang sakit. Bapak Nata Desmanik, Amang Pesta Robert Siahaan, Siholam Barita, Sintua Agustinus Simanjuntak, Jeremy Pardidi, Buha Hasidungan Silaban, Amang Sintua MG Sutajulu, dan Inang Nyonya Sitanggang Deborah Boru Sihotang. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Nama-nama dapat dilihat di warta. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan, majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Nama keluarga juga dapat dilihat pada warta. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian warta pada minggu ini. Untuk persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta. Tuhan memberkati.
Sambil mengumpulkan pilihan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1 dan 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita, Nats Khotbah di hari ini, di Minggu Ekologi, tertulis di kitab Kolose, pasal 1 ayat 15 sampai ayat 20. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat 20, saya akan membacakan untuk kita semua. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia, dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Demikian firman Tuhan. Saya ingat waktu SMA, sekolah saya jarak antara rumah dengan sekolah kalau jalan kaki itu 30 menit. Pada waktu itu kita tidak membawa botol minum. Jadi pergi ke sekolah hanya bawa menyandang tas, bawa buku, udah duduk. Dan saya masih ingat belum ada yang namanya aqua botol, aqua gelas. Apalagi pada waktu itu belum ada yang namanya tumbler. Tapi perasaan pada waktu itu tidak haus, mungkin karena dulu sanggul itu dingin. Tapi semakin kesininya, kebetulan mama saya jualan, ada toko. Jadi ketika dia datang ke Jakarta ini, dia sekalian belanja bawa tumbler sebanyak-banyaknya. Saya bertanya, ini untuk apa mak? Bah, laku doyan dong. Apalagi bulan 6 masuk sekolah itu nanti laku. Dan benar laku. Sebulan kemudian mama saya sudah bilang pesan barang lagi. Saya mau mengatakan Amang dan Inang, dulu saya waktu sekolah jalan kaki, itu saya kurang minum, tidak minum lah saya katakan, tapi tidak haus, tapi bukan dehidrasi. Tetapi makin kesininya, aqua semakin banyak dibeli, tumbler juga semakin banyak. Anak-anak TK yang rumahnya jarak dari rumah ke sekolahnya hanya 5 menit, dia membawa tumbler. Saya mau mengatakan ini ada pengaruh dari krisis global, di mana dunia semakin panas. Dan kalau dunia semakin panas berarti tingkat rasa haus juga meningkat. Berarti ada perubahan iklim, di mana perubahan iklim ini mempengaruhi kehidupan manusia. Perubahan iklim ini mempengaruhi anak-anak. Perubahan iklim ini mempengaruhi ibu, kita semua. Amang dan Inang, HKBP hari ini menetapkan bahwa ini adalah Minggu Ekologi untuk mengingatkan kita kembali, membawa kita pulang untuk menyadari bahwa bumi ini adalah tempat tinggal kita bersama, di mana Tuhan menyatu dengan bumi ini. Tuhan menyatu dengan bumi ini, di mana Tuhan bekerja tetap di dalam bumi ini. Ketika kita menumbuhkan atau kita menanam cabai pada pagi hari, siangnya kita siram, sorenya kita perbaiki mungkin letaknya. Ketika kita tidur di malam hari, cabai ini akan bertumbuh, benih biji ini akan bertumbuh. Tapi siapa yang mengerjakannya? Apakah kita yang mengerjakannya? Bukan. Yang mengerjakannya saat kita tidur, saat kita tidak berbuat apa-apa, saat mata kita tertutup, yang menumbuhkannya, yang mengerjakannya adalah Allah. Maka Allah menyatu dengan bumi. Amang dan Inang Natsini adalah surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada jemaat yang berada di Kolose ketika mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat ini membuat iman mereka bisa menjadi menurun kepada Tuhan. Ajaran sesat itu ada gnosis, aliran gnosis yang mengatakan bahwa ini tentang pengetahuan, fokus kepada pengetahuan, yang mengatakan bahwa alam semesta bukan diciptakan oleh Allah yang baik. Dunia ini, bumi ini tidak diciptakan Allah yang baik, melainkan diciptakan oleh Allah yang jahat. Karena apa? Karena Amang dan Inang, ciptaan ini jahat. Ciptaan ini jahat. Padahal kenapa manusia jahat? Ini akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Yang kedua, ajaran yang mempengaruhi jemaat di Kolose adalah ajaran Yahudi, di mana mereka mengarahkan untuk melakukan
hukum Taurat taat setaat-taatnya. Jadi ketatnya minta ampun, tapi lebih kepada nosmos, yaitu melakukan aturan peraturan. Kalau mau beribadah mandi, kalau enggak mandi berarti najis. Padahal kita amang dan inang ketika kita menerima Kristus, kalau kita datang hari Minggu mandi tidak masalah untuk ke gereja, dan kita tidak akan najis. Hanya ketika kita tidak mandi, orang yang di samping kita akan mengatakan, bau sekali ya di sampingku, karena ada yang tidak mandi. Bukan di situ masalahnya. Yang ketiga adalah ajaran yang mempengaruhi jemaat di Kolose adalah di mana ada kepercayaan pada gaib atau kuasa-kuasa gaib, ada matahari, ada bulan, ada bintang, maka dilihat bahwa itu peristiwa yang dahsyat dan di sana ada kuasa-kuasa. Jadi mereka melihat bintang, bulan, ada alam, angin ribut, itu mereka pahami bahwa itu adalah kegelapan dan itu akan mampu mencelakakan mereka. Itu sebabnya Paulus mengatakan, kamu sudah menerima Kristus. Lalu apa? Kamu sudah menerima Kristus. Mengapa masih diombang-ambingkan ajaran-ajaran sesat? Mengapa masih mengkultuskan peraturan-peraturan tetapi melupakan Kristus? Mengapa masih takut kepada benda-benda yang memiliki kekuatan tetapi itu adalah ciptaan Allah? Amang dan inang di Mazmur tadi, di Mazmur 148, benar bahwa Allah sudah memiliki aturan-aturan terhadap alam. Jadi dunia kita ini sudah memiliki aturan-aturan. Makhluk hidup, tatanan laut memiliki aturan tersendiri. Hutan memiliki aturan tersendiri. Di hutan ada aturannya, ada hukum rimba, ya, di mana yang penguasanya adalah singa. Ketika kita misalnya membunuh singa, maka kita menjadi akan dilacak, artinya kita akan diburu. Hutan memiliki aturannya, alam juga memiliki aturannya. Maka ketika kita melanggar apa yang ada di alam, penebangan hutan, kemudian ketika terjadi membuang sampah, alam juga akan marah, di mana dia akan menumpahkan kemarahannya, kalau tanda kutip hiperbolanya, menumpahkan amarahnya kepada kita dengan banjir. Alam punya aturan. Ketika dia disinggung, ketika kita melanggar aturan terhadap alam, maka alam berbicara kepada kita. Muncullah yang namanya banjir, muncul yang namanya longsor. Karena apa? Alam sudah dilanggar peraturannya. Amang dan inang melalui nats ini di Minggu Ekologi, kita diingatkan kembali bagaimana Kristus Allah yang menyatu dengan alam. Allah yang menyatu dengan alam, Allah yang menyatu dengan bumi, mengajak kita untuk mengutamakan Kristus. Melalui nats ini, Paulus menggambarkan bahwa Kristus adalah yang utama. Mengapa dikatakan yang utama? Di ayat 15 dikatakan, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi di sini dikatakan amang dan inang bahwa Kristus adalah Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambar Allah. Dia adalah yang sulung, tapi bukan berarti ada yang bungsu. Kristus adalah gambar Allah, citra Allah yang kelihatan. Dia adalah representasi, bagian dari kehadiran Allah dan juga manifestasi penampakan Allah. Kalau kita adalah representasi Allah, kehadiran Allah, tapi bukan penampakan Allah. Saya mau menggambarkan seperti ini, amang dan inang. Kalau ada seorang perempuan yang LDR-an, yang pacaran jarak jauh, maka sebagai bagian representasi atau kehadiran dari pacarnya adalah dengan membuat gambar di wall atau gambar di handphonenya sebesar-besarnya, seganteng-gantengnya. Tapi dia tidak hadir sebagai fisik, dia tidak nampak. Kalau Yesus
Dia adalah representasi Allah, dia ada gambaran Allah, tapi sekaligus juga hadir di dalam kehidupan kita. Yesus hadir. Jadi Allah menyatu dengan alam, Allah menyatu dengan bumi. Ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya ketika kita percaya kepada Yesus, karena dia adalah penampakan Allah dan kehadiran Allah, maka kita percaya kepada Allah. Kalau kita menerima Yesus, maka kita menerima Allah. Yang kedua di sini dipaparkan Amang dan Inang, keutamaan dari Yesus adalah ia lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Semua yang dicipta oleh Allah adalah dari Allah dan untuk Allah. Kita adalah yang dicipta Allah, maka kita bukan untuk diri kita, tapi untuk Allah. Jadi Paulus mau menekankan di sini Amang dan Inang bahwa Allah adalah tetap yang utama, bukan kita. Allah adalah yang harus lebih tinggi, bukan kita. Maka ketika Allah mencipta dan mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, itu bukan hanya untuk pembunuhan, untuk keinginan kita, tetapi itu adalah untuk kehendak Allah. Jadi ada yang bernama John Stott, dia mengatakan seperti ini Amang dan Inang. Ada 7 yang menjadi musuh bumi saat ini. Dikatakan ada the 7 enemy. Katanya yang mana? Yang pertama musuh bumi adalah ledakan penduduk. Yang kemudian krisis pangan. Yang ketiga kelangkaan sumber daya. Keempat kemerosotan lingkungan. Yang keenam penyalahgunaan tenaga nuklir dan teknologi ilmiah. Dan yang berikutnya adalah musuh bumi adalah manusia itu sendiri. Jadi bagaimana manusia itu di dalam kehidupannya boleh bisa menaklukkan alam, tapi manusia tidak bisa menaklukkan diri sendiri. Itu ngerinya. Musuh dunia adalah manusia yang justru kita dengan berbangga hati mengelola, mengambil sebanyak-banyaknya, kemudian menyebarkan, kita katakanlah penyakit. Padahal kita menginginkan bumi ini menjadi rumah kita, rumah bersama, tapi justru kita menjadi musuh bumi. Jadi Amang dan Inang, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana kita kembali menghidupkan jantung etika atau Injil, kembali menghidupkan etika Injil, jantung Injil dalam kehidupan kita. Katanya Amang dan Inang, penyebab utama krisis saat ini adalah mendapat laba ekonomis melalui rugi ekologis. Jadi dunia saat ini memiliki nyata atau tidak nyata, tapi inilah yang terjadi. Manusia saat ini berusaha mendapat laba ekonomis melalui rugi ekologis. Jadi sekarang orang berlomba-lomba mengeruk alam, tapi apa nanti untuk generasi berikutnya? Itu sebabnya pernah Pendeta Dr. Victor Tambunan dalam bukunya mengatakan, dunia ini kurang untuk satu orang bagi orang yang serakah. Dunia bumi ini kurang untuk satu orang
karena serakah. Tetapi bumi ini cukup membuat kaya semua orang saat kita memiliki kesetaraan, tidak ada yang serakah, melainkan kita bersama-sama mengelola tanpa mengeruk keuntungan untuk diri sendiri. Saat ini Amang dan Inang, kita berhadapan dengan orang-orang yang serakah. Kalau dulu orang masih bertanya, hari ini kita makan apa? Tapi sekarang orang banyak mengatakan, hari ini dan hari besok kita makan siapa lagi? Itulah karena serakahnya manusia. Maka di sini dikatakan bahwa Tuhanlah yang mencipta segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Berarti Amang dan Inang, kalau dikatakan yang ada di surga dan di bumi, sebelum manusia, sebelum bumi dicipta, berarti Allah sudah mencipta. Apa yang Allah cipta dan siapa yang Allah cipta? Malaikat-malaikat di surga. Malaikat-malaikat di surga sudah dicipta oleh Allah. Itu sebabnya malaikat-malaikat itu tunduk kepada Allah seperti kita tunduk kepada Allah. Malaikat tidak akan pernah lebih tinggi dari Allah atau dari Kristus. Malaikat bukan menjadi sama dengan Kristus, tetapi dia adalah ciptaan Allah. Kita diajak bagaimana kita menyembah Allah, bukan menyembah yang ada di alam, yang menurut kita memiliki kekuatan. Kita menyembah Allah karena dia adalah pencipta kita, mensyukuri kebaikan Allah karena dia adalah pencipta kita. Tetapi Amang dan Inang, sekaligus kita diingatkan, jangan melupakan mencintai bumi, jangan hanya mencintai diri sendiri. Jadi perlu doa ti Amang Inang. Kalau Bohado, bagaimana kita menjaga rumah kita bersama ini? Kita perlu saat ini mengurangi kertas acara juga, dan itu sudah dimulai. Jadi unang herak kamu Amang dot Inang, kalau kertas warta itu terbatas, tidak seperti dulu lagi, dikurangi, dibatasi. Jangan heran kalau acara ibadah minggu juga dikurangi. Bukan karena kita pelit, tapi kita berusaha melalui sermon diingatkan, waktu rapat perheladu diingatkan, bagaimana kita gereja juga memulai mencintai dunia dengan hal kecil saja, mengurangi kertas dan mengurangi minum aqua. Apalagi miris beritakan, kalau ada acara-acara, kalau kita minum segelas aqua, minumnya 1/4, buangnya 3/4. Itu lagi. Padahal sudah dibeli, sampahnya juga itu sangat susah diuraikan. Dan kita berkata, nggak apa-apa itu. Melubui marang di dia pehitate, bawa tumbler kan. Jadi jangan-jangan juga perlu kayak kami dulu di kampung, kalau pertanyaan itu memang tidak bawa tumbler, tapi cangkir kaleng kan, cangkir kaleng sama gelas Duralex. Kalau ibu-ibu atau bapak yang dari kampung tahu gelas Duralex, gelas yang anti pecah ini ya kan, warna merah. Jadi ya tuan rumah lah yang menyediakan ceret. Jadi sekarang ceret sudah enggak terlalu dibeli orang lagi, karena sudah lengkap dispenser kan, sama sudah lengkap botol aqua. Itu juga mungkin perlu kita kembalikan ya Amang Inang. Kalau tiap pertanyaan tidak perlu bawa tumbler, tapi tuan rumah, tuan pesta atau tuan yang kebaktian bawa ceret isi minum dan bawa gelas, dan bawa kalau enggak gelas cangkir. Tapi apa alasan yang tuan rumah? Repot karena kita tidak mau direpotkan ya kan? Tidak mau repot. Padahal kalau kita tidak repot, kalau kita mau repot, itu menyumbang dunia, itu menyumbang bumi. Jadi Amang dan Inang, dikatakan dalam nats ini, bagaimana kita mengutamakan Allah pencipta yang mencipta. Jadi Satru Dikiom mencipta Dodi Bata, memelihara kehidupan kita. Saat kita istirahat, Allah tetap bekerja. Itu sebabnya Allah memelihara hidup kita sampai sekarang. Jangan pernah meragukan itu Amang dan Inang. Saat kita tidur, Allah bekerja.
Saat kita istirahat, Allah tetap bekerja. Itu sebabnya Alkitab mengajak jangan pernah malas. Mengapa Allah yang adalah Allah yang sempurna tetap bekerja, masih tetap melakukan kegiatannya? Masa kita yang dicipta justru malas-malas? Begitu. Yang ketiga, melalui firman Tuhan hari ini diingatkan bahwa di ayat 18a dikatakan, dialah kepala tubuh yaitu gereja. Dialah kepala tubuh yaitu jemaat. Jadi Yesus Kristus adalah kepala gereja atau kepala jemaat, artinya bukan bos. Jadi kalau dikatakan Amang dan Inang, maaf untuk bapak-bapak, kalau dikatakan bahwa bapak adalah kepala rumah tangga. Jadi kalau dikatakan kepala rumah tangga, itu bukan berarti bos, tapi ada tanggung jawab. Artinya kalau dikatakan bapak adalah kepala, itu menyangkut apa? Itu menyangkut tuntunan, pengayoman, pemeliharaan. Jadi bapak yang dibilang adalah yang dikatakan, yang disebut sebagai kepala, dia harus menuntun. Jadi bukan di bosnya, tapi penuntun, tapi pengayom. Dia juga adalah pemelihara keutuhan rumah tangga. Jadi jangan harapkan cuma ibu saja. Mengayom, menuntun, bukan bos Amang dan Inang yang menyuruh, yang ketika dia bekerja sibuk di rumah dia berkata, aku kan sudah capek, urusanmu medaung. Penuntun loh, pengayom, memelihara kehidupan rumah tangga. Jadi di sini diingatkan, ketika Yesus menjadi kepala, dia mengayomi kita, dia menuntun kita, bahkan dia juga memberikan bagi kita adalah kehidupan. Jadi Amang dan Inang, Bapa, kepala rumah tangga adalah pemberi kehidupan di tengah rumah tangganya. Jadi unang dimulai aka ama manigai rumah tangga. Nang piati Amang, walaupun Amang Inang ada juga ibu-ibu yang merusak rumah tangga ya kan, tapi diingat bahwa dia adalah pengayom. Yang berikutnya Amang dan Inang, Yesus adalah yang utama, karena dikatakan di ayat 18b, karena dialah yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dari segala sesuatu. Yesus adalah buah sulung kematian dan kebangkitan. Dia adalah yang bangkit, maka kita semua akan bangkit. Mengapa Yesus adalah utama? Karena dia menguasai kematian dan kehidupan. Yang berikutnya, yang kelima, Yesus adalah yang utama di ayat 20. Dikatakan demikian, dan melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian dengan darah Kristus. Di sini kita diingatkan bahwa Yesus Kristus mendamaikan. Pernahkah Amang dan Inang SKT? Tahu SKT? Musuh? Tidak cakapan. Mar SKT ya wadot iba dan Nina. Tidak cakapan. Jadi dulu kalau saya masih ingat waktu kecil, kalau SKT-an sama teman, tangan ini harus di belakang terus. Kalau terbuka tangan ini, berarti saya siap ditendang, dijambak, dipukul. Pokoknya di mana selipnya bisa dilukai. Dan kita tidak boleh menangis. Dan bahkan kita tidak bisa mengadu ke orang tua. Bayangkan Amang dan yang masih kecil sudah ditendang. Pas bawa ya ada hitam kuti. Apa ya bahasa Indonesianya? Menjunjung. Jadi kalau pas kita makuti, nanti tangan kan lepas, ditendangnya lah kita. Kalau kita semua sama-sama jumpa dengan musuh kita ini, harus semua pasang tangan, tapi wajahnya lihat ke kiri, yang satu lihat kiri, yang satu lihat kanan, tidak ketemu wajahnya. Jadi kita bayangkan kalau kita SKT dengan Tuhan, Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Kalau di dua berkat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Nah ketika kita SKT dengan Tuhan,
wajahnya dipalingkan dari kita. Justru kita dianugerahi segala sesuatu kekacauan dalam hidup. Tapi dalam Yesus Kristus kita diperdamaikan. Tuhan tidak pernah memalingkan wajahnya dari kita sekalipun kita berdosa. Tuhan tidak pernah mencueki, menjauhkan dirinya dari kita sekalipun kita menyakiti perasaannya. Justru Tuhan mau memulihkan kita. Allah adalah Allah yang mencipta, segala sesuatu diciptakan Allah. Kita adalah bagian dari ciptaan Allah. Maka sebagai ciptaan Allah, jangan pernah melebihi pencipta. Tunduklah kepada pencipta. Hiduplah di dalam pencipta. Kalau ada yang kita miliki hari ini, harta kekayaan, ilmu pengetahuan, jabatan, semua itu adalah dari Allah, untuk Allah, dan oleh Allah. Jadi milik kita adalah hanya menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Melalui minggu hari ini, Minggu Ekologi, kita diingatkan dunia bumi ini adalah milik kita bersama. Maka mari kita menjaganya. Jangan hanya menaklukkan, tapi peliharalah dengan hal-hal yang kecil saja. Tuhan sampai hari ini memelihara. Kita diajak Amang dan Inang, tetaplah pautkan sauh kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah melebihi segala sesuatu, penderitaan, kekacauan, apapun ada dan tunduk dalam kuasa Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa bumi ini adalah milik kami, milik Tuhan yang kami tempati, yang Tuhan terus memperbaharui. Tetapi ketika bumi ini menangis, meraung karena kelalaian kami, ingatkan kami untuk pertobatan, supaya rumah kami ini boleh kami rawat, kami pulih, kami rawat, kami jaga. Sedikit pun yang bisa kami lakukan, ajar kami untuk senantiasa melakukannya, supaya kami boleh menikmati pemberian Tuhan melalui alam. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu kepadamu, berkati mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Banyak hal Tuhan yang sedang mereka perjuangkan, pergumulkan, impikan, biarlah mereka bersama dengan Tuhan untuk meraihnya. Tuhan, kami juga serahkan jemaat-Mu yang hari ini, yang dalam minggu ini berulang tahun. Ada 19 orang, biarlah sukacita, pertambahan umur dan rasa syukur karena pemberian umur kepada mereka dan penyertaan Tuhan kepada mereka. Kami juga membawakan kepadamu keluarga yang berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Ada 5 keluarga. Tuhanlah yang tetap menghangatkan cinta kasih dalam keluarga. Selalu akan ada kurang lebih, tetapi ketika kasih Tuhan ada di dalam hati mereka, mereka boleh saling menerima di dalam kekurangan. Kami juga membawa kepadamu, yaitu jemaat-Mu yang sedang terbaring lemah di rumah mereka atau di rumah sakit oleh karena penyakit. Ada 8 orang dan ada juga yang belum kami ketahui. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, memberkati obat dan makanan yang mereka makan. Tuhan juga yang senantiasa mengingatkan mereka untuk bergantung kepada Tuhan. Kuatkanlah mereka dalam iman mereka. Kami juga bawakan kepadamu semua acara atau kegiatan yang berlangsung sepanjang minggu ini, yaitu pertanggiangan week dan kegiatan rapat. Tuhan berkati semua kegiatan yang dipimpin oleh pendeta dan juga yang dilayani oleh para lado. Ingatkan juga jemaat-Mu turut serta aktif dalam semua kegiatan sesuai dengan seksi dan week masing-masing. Kami juga bawakan kepadamu Tuhan, ada jemaat-Mu hari ini yang akan menerima baptisan.
Tuhan akan menyambut mereka dalam kerajaan surga. Berkati orang tua untuk membimbing dan mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Demikian juga kami bawakan kepadamu Tuhan, yaitu perjamuan kudus sedunia yang akan dilangsungkan di hari Minggu yang akan datang. Kiranya kami diingatkan kembali bahwa kami menjadi seperjamuan di dalam Kristus dalam merayakan perjamuan kudus sedunia. Kami juga membawakan kepadamu yaitu perjalanan wisata rohani Seksi Lansia dan Inahana di hari yang akan datang, di hari Jumat yang akan datang. Tuhan kiranya menyertai perjalanan mereka, kiranya mereka boleh berangkat dengan sehat dan pulang dengan selamat dalam penyertaan Tuhan, menikmati ciptaan Tuhan dan mensyukuri perjalanan yang mereka boleh jalani. Kami juga bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, yaitu jemaat-Mu yang selalu bersuka cita memberikan persembahan kasih untuk keindahan gereja ini dengan memberikan bunga altar. Kiranya mereka terberkati, mereka boleh bersuka cita atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa kepadamu pemerintah kami, kiranya di tengah-tengah pergulakan saat ini karena banyaknya pengangguran, ekonomi yang lemah, kejadian karena MBG dan juga berbagai kejadian-kejadian di tanah air kami, kiranya Tuhan melimpahkan semangat, hikmat kepada pemerintah kami untuk mengelola segala sesuatu untuk kesejahteraan dan keamanan negara kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang berdosa, ampuni kami Tuhan akan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Allah pencipta semesta yang maha kudus dan suci, tiada batasnya kasih-Mu yang Kau beri. Nyatalah kasih sayang-Mu dengan sang surya yang Kau beri, dan sawah ladang yang subur yang Kau beri. Terima kasih Tuhanku atas berkat-Mu padaku, keluargaku yang rukun yang Kau beri. Anak tunggal-Mu Kau beri, menebus umat manusia. Kasih-Mu tiada batasnya yang Kau beri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.